cewek dan cowok gitu ya, memadukan sudut pandang, vision, mission dia tentang arsitektur gitu dan gabung jadi satu. Hal yang sulit nggak sih awalnya? Sulit sekali. Sulit sekali. Hai Kasa, ketemu lagi dengan gue Putra di program Kasa Talk. Dan kali ini gue sedang berada di kawasan yang lagi hype banget di daerah SCBD, yaitu adalah Titik Temu Cafe. Dan sebetulnya kalau misalnya dilihat, tempat ini tuh lagi jadi melting spot masyarakat urban Jakarta. Kalau weekend jadi melting spot para runners dan juga orang-orang yang pengen hangout, meeting, kerja, dan banyak banget di sini. Tapi satu hal yang paling menarik buat gue di Titik Temu Cafe ini adalah arsitekturnya. Dan sekarang gue sudah bersama pasangan arsitek yang sudah merancang Titik Cafe Temu ini. Dan gue sudah bersama Mas Hendra dan Mbak Endang dari Platform Architects. Halo, How are you? Baik. Oke, dan seperti kita tahu Platform Architect ini sudah berdiri dari tahun 2013. Tapi sebelumnya Mas Hendra juga pernah bergabung bersama Willis Architect dan juga Studio Andermati nih. Betul. Sementara kalau Mbak Endang di Studio Willis Architects gitu. Willis Kusuma Architects ya. Tapi kalau misalnya boleh di-share gimana sih akhirnya bisa jadi ketemu dan kita bikin platform? Silakan Mas Hendra. Ya, tipikal sih ya, maksudnya kayak gue sama Endang itu dulu memang ketemunya tuh di Willis Kusuma Architect. Oke. Nah, jadi gue duluan tuh, jadi gue setahun atau 2 tahun ya, I think hampir 2 tahun earlier ya dari kamu ya. Nah lalu di situ ya gue sendiri itu sekitar 4 tahunan ya di situ ya, sebelum masuk ke tempatnya Pak Andra. Tapi Endang waktu itu masih melanjutkan waktu itu di Willis Kusuma. Jadi ya singkat kata ya klise lah ya, ketemu di tempat kerja, sering ketemu, sering lembur ya, akhirnya ya sekarang begini lah. Tapi Mbak Endang juga sekarang akhirnya fokus untuk Plan Nursery ya? Betul. Nah, ada story nggak di balik Plan Nursery ini? Jadi kebetulan kan sebenarnya memang kita start dari platform arsitek ya tadi ya. Platform arsitek setelah menikah, malah saya dapat kebetulan kita akhirnya punya anak gitu ya. Nah pada masa-masa itu ada juga note bahwa saya harus melanjutkan usaha keluarga sebenarnya. Oke. Si bidang tanaman lah ya kurang lebih. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk saya harus menikmati masa sebagai ibu. Oke. Ya kan, menikmati masa sebagai ibu, tapi tetap di bidang arsitektur dan kebetulan di bidang landscape juga. Oh, I see. That's why terjadilah si Plan Nursery Nursery ini gitu. Jadi tetap memasukkan architecture, landscape, dan lifestyle ke dalamnya. Gitu. Itulah si Plan Nursery. Dan pada saat tadi hubungannya menjadi ibu, akhirnya anak saya punya satu space yang dia juga bisa ikutan main di dalamnya gitu, di toko tanaman / nursery itu gitu. Itu kebetulan pas masa-masa dia baru 3 tahun ya. Oke. Jadi sambil jalanin architects juga jalanin landscape dan nursery ini lewat si Plan Nursery ini. Betul. Gitu. Ini story menarik banget karena gue jujur lumayan tertarik gitu ya sama couple arsitek gitu karena salah satu Bukannya ngebosenin ya? ya, tapi pasti ada story-nya gitu kan. Kayak misalnya Xiao kan juga gitu kan. Ya. Dan banyak banget story yang bisa diangkat karena dua kepala arsitek terutama cewek dan cowok gitu ya, memadukan sudut pandang, vision, mission dia tentang arsitektur gitu dan gabung jadi satu. Hal yang sulit nggak sih awalnya? Sulit sekali. Sulit sekali. Sulit sekali. Di awalnya mungkin enggak, di perjalanan waktunya ya. Apalagi setelah menikah ya. Itu sebenarnya sangat sulit sih. Oke, sulitnya tuh gimana? Kalau misalnya kayak Mbak Endang misalnya kayak, oh gue tuh sukanya gaya arsitektur ini, Mas Hendra gaya arsitektur ini, atau lebih ke hal-hal gimana kita wujudin sesuatu bareng gitu? Gimana tuh Hen? Enggak, kalau gue bilang gini, kayak basically kan memang beda karakter kan.
Tapi gini, yang menarik adalah setelah sekian lama ya kita married dan at the same time kita juga kerja bareng gitu kan, bisa dibilang gitu. Gue melihat tuh memang ada yang sama, something in common di antara gue sama Endang itu adalah kita sama-sama tuh sebenarnya tertariknya sama orang. Oke. Jadi kita lihat arsitek itu bukan sebenarnya apa yang paling menarik buat kita adalah bukan bangunannya sendiri sebenarnya, by the end of the day. Karena kan orang mungkin berpikirnya kayak arsitek itu kan, oh lu bikin building dong, lu bikin sesuatu yang bersifat fisik, space gitu kan. Iya. Nah tetapi menurut gua sama Endang, sebenarnya setelah belasan tahun ini ya, kayak sebenarnya by the end of the day, pekerjaan kita tuh paling menarik adalah mengenai orangnya itu sendiri. Oke. Nah itu yang menurut gua itu yang membind kita tuh, ngebind kita untuk sesuatu hal yang sama. Oke. Nah tapi yang sering bikin kita cukup challenge untuk berdebat lah, kita berdiskusi, berdebat itu adalah gini. Menurut gua memang cara kita melihat orang. Kalau gua tendensinya itu kayaknya lebih ini ya, melihat, menganalisa, guessing gitu kan. Jadi lebih ke pragmatis. Nah, sedangkan menurut gue Endang itu tuh adalah kalau dia ketemu klien, dia ketemu orang itu tuh dia lebih ke sisi how to get connect secara personal. Nah, sehingga menurut gue arsitektur di platform itu menjadi menarik. Kenapa enggak? Karena gini, ketika gue melihat klien, ketemu klien itu kan gue melihat kayak lu kebutuhannya apa sih, lu butuhnya apa sih, dari sisi yang memang benar-benar spesifik dan pragmatis kan yang tadi gue bilang. Tetapi Endang at the same time dia tuh bisa benar-benar menambahkan sisi yang lebih humanis gitu loh ke hasil akhirnya nanti. Nah itu yang menurut gue kayak memang sih kita proses itu tuh nggak lancar, kita banyak nggak lah Dang, kita nggak butuh ini, nggak boleh dong, misalnya gini, sesimpel gini misalnya gue bilang. Ini yang paling common. Ini yang paling common. Let's say ketemu klien, space-nya kecil, maunya banyak. Ya, banyak lah kasus begitu. Nah, jadi ketika gue melihat itu kan secara logic wise, gue berpikir gini dong. Kalau lu memang punya space kecil, lu jangan punya banyak barang. Lu harus limit barang lu, sehingga itu lebih bisa masuk akal dengan space yang lu punya. Nah, di perjalanan gua melimit barang itu kadang-kadang gua nggak melihat barang-barang yang sentimental. Kayak misalnya barang-barang yang ada ada nilai-nilai value emosionalnya lah gitu loh. Memori dan segala macam. Gua tipenya gitu. Tetapi ketika kita berdiskusi, Endang akan bilang, wah lu nggak boleh gitu dong. Ini kan barang memang terlihatnya nggak dibutuhkan, tetapi lu harus lihat sisi emosionalnya gitu loh, value-nya. Nah, itu kadang sesuatu yang kita butuh diskusi panjang gitu loh akhirnya. Tetapi yang menariknya adalah setelah hasil akhirnya kita present ke klien, ternyata bener loh itu yang bener-bener kayak itu yang appreciate the most gitu loh. Dan klien rela untuk sacrifice another thing demi keep that things. Nah, inilah kehebatan ibu ini gitu loh. Jadi Maena punya apa ya? Punya sudut pandang arsitektur dan manusia dan juga sisi psikologi dia. We're talking about residential, let's say gitu. Iya, dalam perjalanan waktu ya, pada akhirnya mencapai ke sana. Tapi salah satunya belajar dari tanaman justru. Tanaman? Yes. Explain more. Jadi kan awalnya nih tadi dibilang bisnis keluarga ya. 20-an tahun lah keluarga di sana. Pada akhirnya kecemplung. Tapi tantangan dari keluarga adalah coba kamu masukin plants as a part of architecture. Gitu, ya kan? Baru 2020 pas kita hit pandemi, is a blessing for me. Bisa tuh dapat satu tempat 2000 meter di Alam Sutra yang akhirnya bisa jadi space buat research. Gitu. Research apa maksudnya? Kalau dulu kan kita jualannya ya pupuk lah, alat gardening lah, tanaman indoor lah gitu kan ya. Tapi sekarang kita bisa ada kesempatan untuk menumbuhkan dia dari karena matahari yang baik, udara yang baik gitu. Kita dapat kesempatan untuk menumbuhkan dia. Nah, pelan sendiri namanya berasal dari not in a hurry.
proses. Iya, proses. Jadi di situ saya banyak belajar tentang hubungan antara manusia ke alam, ke Tuhan, manusia ke manusia, dan manusia ke makhluk lain di sekitar. Serangga lah, binatang lah. Jadi sebenarnya itu yang membuat saya benar-benar bisa mulai belajar. Bukan istilahnya mengetahui ya, tapi mulai belajar apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh alam, alam manusia lain. Jadi lebih respect sih sebenarnya. Jadi respecting kehidupan melalui arsitektur. Ya. Dan itu relate banget. Ya. Ya kadang kalau dulu kan kita mungkin berdebat aja gitu ya. Sekarang semenjak adanya Plannersery juga, itu saya banyak belajar kan ya memang. Ya itu jadi memang punya dasar, yaitu dasarnya sebenarnya nature gitu. Dari situ sih. Oke, Mbak Endang, tapi kalau misalnya kita lihat tadi perkembangan Plannersery sekarang jadi maksudnya juga gardening, terus juga handle landscape dan segala macam. Tapi kita ingat back in 3 years ago, masa pandemi itu planting tuh dan gardening jadi something yang jadi pelarian orang gitu kan. Betul banget. Sekarang tuh masih nggak sih? Atau udah berubah dalam platform atau misalnya dalam form yang lain? Jadi sekarang banyak orang udah mulai meninggalkan karena kesibukan lagi ya. Tapi bagusnya adalah justru ngeliat anak-anak mudanya udah mulai tuh gitu. Some mempertahankan, some ya mungkin mereka harus bekerja ya. Jadi banyak tuh aku kedapatan, Mbak ini tanamanku tolong dijaga, Mbak tolong dijaga. Di Bali. A bunch of banyak tanaman gitu, tiba-tiba kita harus tanam balik di Plannersery, dalam arti mereka udah nggak bisa taking care karena kesibukan. Ya mungkin tadinya nggak kepikiran tuh pas lagi pandemi kan, WFH semua. Ya itu sih, tapi orang mulai paham bahwa sebenarnya growing things adalah part of our activity daily gitu sebenarnya harusnya. Cuma karena ya itu tadi waktu yang nggak ada, mereka jadi nggak bisa. Tapi ya saya masih melanjutkan gitu. Bahkan bagusnya lagi udah mulai banyak ya project-project yang aware kalau ini tanaman nih perlu nih, taman saya perlu nih, bisa nggak dibikin. Bahkan sekarang karena kita di Plannersery ada edible plants juga. Kalau zaman dulu mungkin apotek hidup atau sayur mayur gitu ya. Itu mulai tuh di rumah mulai ada, kadang di rooftop, kadang di taman yang panas, sinar matahari bagus. Udah mulai banyak, happy sih. Jadi orang juga mulai belajar untuk try to consume it gitu ya, sendiri dengan hasil yang dia tanam sendiri gitu. Karena dulu tuh aku pikirnya kan memang pertama kita dari tanaman hobi dulu, terus lama-lama banyak ya kita harus taking care, lama-lama mereka harus pikirin saya harus dapat sesuatu dari sini, dari bunganya atau bisa dikonsum kan gitu. Supaya worth the effortnya juga gitu kan. Jadi ya makanya beberapa project landscape ini juga kita bisa lihat di beberapa karyanya platform architects gitu kan. Saya jadi mendukung dia untuk menghindari perdebatan ya. Urusan tanaman di landscape juga masih debat, tapi enggak. Udah mulai enggak. Benar-benar saling menghargai. Tapi kayak misalnya ini sekarang gue mau bahas tentang titik temu gitu ya, titik temu and platform gitu. Salah satunya SCBD ini gitu. Bisa diceritain nggak sih what's the idea? SCBD, titik temu. Basically, titik temu kan yang di SCBD ini kan kita outlet ke 7 ya. Setelah I think hampir 8 tahun. Sebelumnya kan kita pertama kali di Seminyak. Nah, jadi waktu kita mendapat kesempatan yang di SCBD ini, kita tuh benar-benar kayak apa ya? Karena ini kan sesuatu yang hal yang gede buat kita. Secara size ini akan menjadi yang paling besar. So far gitu kan. Secara location wise, secara market ini kan sesuatu yang kita nggak bisa gegabah waktu kemarin kita pikir di awal kan. Nah jadi kita as a team gitu kan, bukan cuma as an arsitek, kita di situ ada branding, ada bisnis, ada F&B-nya gitu kan. Kita tuh seperti biasa kita selalu kayak apa ya, brainstorm lah, seperti apa sih yang kita mau bawa nih buat yang SCBD ini kan. Karena ini nggak boleh salah sama sekali nih. Nah jadi
kemarin kita akhirnya tuh melihat SCBD kan sesuatu yang apa ya, kalau lu bicara SCBD itu kan pasti kita akan mengasosiasikan satu hal, kerja, office gitu Office, kan. lifestyle. Ya. Hektik banget, benar-benar padat gitu kan. Nah, jadi kita merasa kayak kalau kita hadir sebagai suatu apa ya, kita bisa bilang sebagai another F&B bisnis yang datang ke SCBD gini, nggak membawa sesuatu yang berbeda kan, kayak hanya menu-menuin doang gitu akhirnya. Jadi kita merasa kayak kita harus bawa sesuatu value nih, value yang bukan cuman kita melihat dari sisi bisnis, tapi kita harus bisa melihat gimana sih kita as a brand yang ya bukan yang udah tua, tapi udah 8 tahun ini kita pengen give something back ke komunitas gitu loh, ke customer kita, ke orang-orang gitu loh. Jadi bukan cuma masalah bisnis doang gitu loh. Nah, jadi berawal dari itu kita merasa SCBD ini will be a perfect spot. Karena kenapa? Semua orang ada di sini. Dari berbagai latar belakang, berbagai background itu semua akan ada di sini gitu loh. Nah, jadi kita merasa komunitas itu pasti banyak di SCBD. Tetapi pertanyaannya satu, ada nggak tempat untuk bisa menampung komunitas ini gitu kan? Nah, jadi kemarin SCBD ini kita merasa space-nya gede, kita diberkati dengan apa namanya kebebasan untuk bisa membangun dari nol, which is biasanya enggak gitu kan. Nah, jadi kita merasa secara arsitektur wise SCBD ini harus bisa tampil bukan hanya sebagai as a cafe gitu loh, tapi harus suatu apa ya, literally rumah lah, open, yang open banget, yang friendly banget gitu kan. Secara kita mentranslate-nya itu ke arsitekturnya berupa apa gitu kan, berupa apa ya, kalau misalnya lu lihat di sini kan space-nya itu tuh lebih banyak open plan. Kita nggak pengen mendefine misalnya kayak oh ini ada space dining inilah, dining B, dining A gitu kan. Nah, kita merasa ini tuh harus become open plan. Jadi dengan open plan itu, dengan loose furniture, nggak terlalu banyak fixed furniture, kita berharap secara fungsi nantinya kita tuh bisa meng-cater berbagai macam aktivitas dari komunitas yang akan datang ke kita gitu. Tapi as we know gitu kan, SCBD itu kan juga udah dikelilingin apa ya, cafe dan coffee spot yang jadi salah satu melting spot juga gitu kan. Terus gimana platform ini meng-cater semua kebutuhan community ini yang selalu pasti kalau kita bicara tentang SCBD itu kita bicara tentang yang tadi gue bilang melting spot gitu kan. Gimana platform itu menerjemahkan kebutuhan sosial masyarakat di sini, community di SCBD ini menjadi sebuah melting spot yang baru dalam arsitektur. Paham. Nah, itu exactly yang sempat kita bahas di awal. Jadi memang kita bicara melting spot itu bukan hal yang baru kan. I think semua orang juga akan berpikir hal yang sama gitu loh. Gimana bisa menjadi tempat buat orang datang gitu kan. Ya of course spending their money, tapi bisa bersocialize juga dan segala macam. Nah, tetapi satu hal yang kita merasa ya, kita yakini sih sebenarnya adalah gini. Ketika kita berpikir untuk bisa tampil sangat general, tampil sangat apa ya, bisa meng-cater dari golongan A sampai golongan Z, katakan gitu kan. Kita harus tampil sangat sangat humble. Itu very friendly. Dan apa ya, nggak mengintimidate gitu loh. Nah, sehingga kalau lu lihat platform memang dari awal kita melihat mendesain SCBD ini bukan mendesain restoran. Tapi kita benar-benar mindset kita ketika kita mendesain denah dan mendesain tampak, mendesain material, kita tuh mindsetnya cuma satu, kita mendesain rumah. Rumah yang homey, yang humble, yang penuh cahaya, penuh udara, dilengkapi taman. Itu tuh sehingga menurut gue kayak lu mau dari golongan A, mau golongan B, sampai apapun itu, ketika lu menemukan suatu space yang homey, yang humble, yang airy seperti ini, menurut gua orang nggak akan menolak sih. Nah, itu yang kita coba tawarkan, is a home di tengah SCBD ini. Got it. Mbak Endang sendiri ketika tercetus idea atau misalnya dipropose sebuah location gitu, temu
SCBD, what's on your mind at the very first time? At the very first time. Sebenarnya kita munculnya kan setelah platform mendesain ya. Ya. Cuma menariknya karena pembicaraan, oh ya nanti akan ada pelan misalnya di Temu SCBD ini gitu. Jadi kita kepikiran meminta sort of tempat buat community lah. Oke. Gitu. Jadi ada satu space memang didedikasikan untuk komunitas. Bisa apa, bisa workshop, gitu, bisa talk juga tanpa mengganggu bisnis yang udah ada. Oke. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara soal jumlah kapasitas tempat duduk segala macam, kadang kan susah ya sama bisnis ya. Yeah. Tapi ini senangnya kita mendapatkan space itu gitu, mendapatkan space untuk kita tuh bisa leluasa bikin acara. Dan juga pada saat lihat site kita diberkati dengan pohon-pohon besar yang udah ada nih. Yes, existing. Itu menarik banget sih, ngebuat itu tadi mendukung salah satu konsep platform juga sebagai urban oasis juga ya sebenarnya ya, di tengah SCBD. Nah jadi memang ada dedicated space yang platform bikin ini cuma taman ya bolehnya, nggak boleh ada sitting area ya di sini gitu. Oke. Which is I'm so happy. Jadi plants bisa di sana dan tanaman tuh nggak diganggu sama orang gitu, keinjak segala macam. Tapi kayak rumah kita punya halaman yang itu dedicated buat tanaman nih gitu. Itu sih senang banget sih ada area itu di sini gitu. Oke. By the way, kita ngomong jauh banget nih, udah ngomong jauh banget tentang titik temu SCBD dan platform gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih korelasinya platform dan titik temu? Spill coba, diceritain di sini. Oke. Ya, platform konsultan arsiteknya titik temu. Oke. Owning nggak sih? Iya, sebenarnya iya. Oke. Jadi sebenarnya memang di awal yang 8 tahun yang lalu itu ya kita cerita backgroundnya kan ya. Jadi ketemu kan 8 tahun yang lalu kan kita mulai di Seminyak itu kan yang tadi gue bilang. Ya kita dapat kesempatan lah. Jadi kita sama beberapa teman-teman tuh pada saat itu punya visi, punya mimpi lah. Berawal dari cuman iseng-iseng doang, padahal kayak punya coffee shop di Bali enak nih kayaknya ini. Kayaknya seru nih gitu kan. Nah, jadi kayak dari omongan yang gak jelas begitu, ya singkat kata kita bikin, bener-bener kita make it happen pada saat itu. Nah, di situ sebenarnya salah satu kenapa nama titik temu ya menurut gua tercetusnya dari itu ya Dan ya. Jadi memang kita mempertemukan beberapa orang tuh yang mempunyai background yang berbeda-beda. Kita dipertemukan. Kita dipertemukan. Oke. Bukan mempertemukan. Benar. Jadi kita dipertemukan dengan beberapa orang ini nih yang menjadi partner kita yang sekarang. Masing-masing ini bukan cuma partner, tapi kita udah bilang apa ya, kolaborator lah. Karena mereka punya skill yang kita nggak punya. Kita punya skill yang mereka nggak punya. That's why by the time idea ini tuh masih kayak sesuatu yang kayak sedikit utopia ya, kayak bisa nggak sih lu beberapa orang ramean gitu kan, nanti ribut nggak gitu kan, selalu ada yang udah-udah gitu kan, yang udah-udah gitu. Betul. Tetapi menurut gua sama Endang tuh adalah yang menjadikan ini sedikit berbeda adalah orang-orang yang banyak ini nih punya background yang berbeda, punya kapasitas skill yang berbeda, which is menjadikan kita ini menjadi suatu komunitas yang saling membutuhkan. Jadi ini ekosistem nih, jadi kayak gua kalau nggak ada si dia nih kayaknya berat nih, kita harus ngurusin yang ini, which is ini bukan kapasitas kita. Gua nggak ada ini juga bukan kapasitas gua gitu loh. Nah, jadi kita tuh menjadikan bukan cuman saling membutuhkan, tetapi saling respect. Nah, akhirnya by the end of the day ya kayak sekarang kita setelah 8 tahun ini menuju 9 tahun, kita merasa hubungan kita ya semakin kuat gitu. Saling membutuhkan dan saling percaya. Nah, efeknya ke platform adalah menurut gua kita sebagai konsultan arsitek yang selama ini kan biasanya kayak kita klise lah ngomong ke klien, gue ngertiin lu nih, gue paham lu gitu kan. Tapi mungkin I think ya off the record mungkin 80% gitu. 20%-nya lu cuman berusaha mengconvince gitu kan.
Iya, pleasure people. Pleasure people, exactly. Nah, itu menurut gua memang apa ya, naturally happen karena lu nggak gampang lu menempatkan diri lu ke sisi orang lain gitu loh, dari point of view orang lain gitu loh. Di kasus ini kan klien. Nah, tetapi ketika kemarin kita as a part of Titik Temu juga, di satu sisi kita berdiri sebagai desainernya, di satu sisi kita harus menempatkan diri kita juga as an owner gitu kan. Nah, ini nggak gampang buat kita. Kita butuh waktu belajar banget, di mana tantangan utama kita adalah kita harus bisa melepaskan diri nih, memisahkan ego kita nih. As a designer, you know kan, kayak kadang-kadang tetaplah ada idealismenya. Ada idealismenya. Kadang-kadang tadi kan Endang bilang, kalau kita ngomong point of view-nya klien kan, seating capacity lu harus banyak nih. Mana ada kayak keistimewaan lu buang-buang buat taman, buat apa, unvisible. Iya, bisnis. Tetapi melalui apa ya, saling trust yang tadi gue bilang, partner-partner kita juga saling trust ke kita gitu kan. Ya itu terjadi kayak menurut gue yang kita paling happy yang tadi Endang bilang, kita paling happy yang di sini sih. Di mana SCBD ini kan ya kita tahu lah, lahan menjadi suatu yang sangat berharga. Isu kan? Tuh isu di Jakarta ya. Betul, apalagi di SCBD dan kita kan gitu kan. Nah ini kalau enggak bentuk kepercayaan partner kita ke platform, ke plan gitu kan, ke plan nursery, taman-taman ini udah end up jadi sitting nih, udah sitting semua nih. Tapi ya gue cukup surprise, maksudnya untuk as we know, neighborhood-nya juga untuk urusan gardening dan ijo-ijo kayak dibabat gitu kan. Dan Titik Temu nih hadir ya bener kayak oasis gitu. Masih ada ijo-ijonya gitu. Dan ini kan juga salah satu bisa dibilang udah jadi kayak bagian DNA dari platform gitu. Tapi gue tertarik juga gitu, Titik Temu bagaimana proses dipertemukan gitu, dan lo berdua juga dipertemukan gitu dari sebuah studio arsitektur yang sama, Mas Willis atau Willis Kusuma Architects, dan juga ada Andra Martin gitu. Apa yang membuat atau DNA apa yang lo berdua bawa dan itu tetap melekat sampai sekarang? Bapak dulu. Iya, Bapak dulu. Ya kalau gue kan punya kesempatan untuk berguru lah ya, ketemu dua mentor yang sangat hebat itu gitu. Yang pertama kan Pak Willis Kusuma, yang kedua adalah Mas Aang gitu kan. Dua-duanya I'm considered gue tuh very lucky gitu kan, karena bisa punya kesempatan untuk bertemu dua orang itu. Nah, jadi menurut gue setelah mungkin hampir 10 tahun kali ya, gue bekerja di dua tempat itu, gue merasa apa ya, setelah gue membuka platform, mendirikan platform ya bersama Endang gitu kan, gue merasa kayak itu sangat menjadi suatu fundamental yang penting banget sampai sekarang. Karena kenapa? Selama kita bekerja dengan beliau-beliau itu tuh semacam kayak ini, kita mendapat rangkuman. Karena as you know kan mereka berdua memang sudah mengalami project yang dengan skala yang dari kecil sampai besar gitu kan. Mempunyai tantangan kompleksitas yang sangat tinggi gitu kan. Ketika kita bekerja sama mereka itu kan mereka kayak semacam merangkum gitu loh. Mereka kayak lu kalau ketemu yang kayak gini, lu jangan gini ya. Do and don'ts-nya udah ada. Kita membayangkan kemarin kalau misalnya kita nggak bekerja gitu kan. Kita nggak bekerja dengan beliau-beliau ini, kita langsung serta-merta langsung yuk kita bikin platform gitu kan. Lu bisa bayangin nggak sih kayak kalau ketemu kasus begini kita harus mengalami salahnya dulu, dimarahinnya dulu dan segala macam. Itu pun belum tentu bisa sebaik hasil yang mereka lakukan gitu loh. Nah, jadi kita sih grateful banget gitu loh, kayak itu pengalaman bekerja dengan mereka itu meletakkan suatu fondasi yang sangat penting buat kita sampai sekarang gitu loh. Yang kita coba teruskan ke teman-teman kantor platform sekarang. Jadi kalau menurut Mbak Enang juga memang banyak
memberi apa ya, pakem kayak fundamental buat platform sendiri gitu. Betul. Banget. Antara mungkin kita tahu bahwa Mas Aang, Pak Willis itu kan very visioner mungkin bisa kita bilang gitu kan, dia tahu banget sudut pandang manusia dan ruang gitu. Berarti kalau Mbak Enang bisa bilang juga itu juga jadi salah satu apa ya, fondasi gitu. Betul, terutama di pola pikir ya. Yes. Di pola pikir sih. Itu yang sampai sekarang mungkin memang menjadi tadi yang Hendra bilang sangat penting, dan itu bisa membuat kita benar-benar mendalami apa yang sekarang kita lakukan. Ya berasal dari sana juga. Oke. Jadi mainnya kalau misalnya kita ngomongin antara DNA platform dan perjalanan arsitektur platform sendiri gitu, itu berarti hubungannya dengan sekarang kok bisa tiba-tiba extended nggak sih jadi landscape arsitektur tuh gimana ceritanya? Iya betul. Jadi sebenarnya masih nyambung sih antara apa yang pola pikir tadi tuh. Ya. Pola pikir tadi pada akhirnya sebagai landscape architect juga mulai bisa menempatkan diri ketika kita mendapatkan project-project as a landscape architect, kita bisa tahu sebenarnya insight dari sisi arsitek sendiri as a consultant, sama keinginan klien juga ya kalau kayak gitu. Kita bisa tahu insight-nya dari sisi background arsitekturnya juga gitu. Okay. Jadi sangat membantu sih itu. Mempermudah kamu untuk melihat ini nggak sih, kayak intensi arsitek ini tuh Sebenarnya mau kemana? mau gitu. kemana? Iya, itu sangat mempermudah sekali. Itu dengan gagasan landscape arsitektur bahkan kita bisa ngelihat arah arsitektur secara garis besarnya gitu berarti. Sebenarnya kan jadinya malah si landscape ini tuh sifatnya nggak cuma sekedar melengkapi, Betul. tapi menjadi apa ya? Menjadi penyeimbang. Penyeimbang arsitektur gitu sebenarnya. Itu kan seharusnya. Benar. Tapi kan masih banyak juga yang gue let's say bisa bilang mandang sebelah mata ya. Oh, iya, Ketika ada project orang bilang kayak, betul. aduh landscape belakangan aja lah gitu. Tapi ternyata it's a whole package menurut gue. Ya itu, terkadang egonya arsitek tuh kalau kebablasan gitu kan. Jadi dia merasa bangunan fisiknya itu harus menjadi sesuatu yang sangat stand out gitu kan, menjadi suatu statement, sehingga kadang-kadang melupakan sebenarnya butuh penyeimbang gitu. Ya kan? Iya, mengatasi apa ya, bangunan yang terlalu sebenarnya mendominasi lah. Benar. Kurang lebih seperti itu. Plus kita tropis. Betul. Iya kan? Sekarang malah happy jadinya apa ya, dengan ini ya sekarang udah mulai ya, mulai tereducate, kita mulai dipanggil di awal pada saat proses perancangan juga. Oke. Bahkan menariknya sebenarnya kan landscape ini berperan besar tuh dalam arti bukan cuma buat keindahan visual, tapi juga sebenarnya existing pohon yang ada misalnya. Yes. Existing pohon yang ada, yang mana yang mau dipertahankan, terus nanti banyak lagi kayak misalnya kesuburan tanahnya. Dengan cara apa sih? Dengan cara ya tadi ada biopori yang kita tanam. Kita menghadirkan composting, organik mikroba. Ya seperti itu loh. Itu yang tadinya nggak ada sebenarnya. Sekarang ya mulailah bisa di-educate gitu kadang-kadang. Bisa di-educate lebih dalam. Salah satu yang menurut gua cukup menarik dari platform itu adalah orang bisa mulai mengenali karya platform itu dari permainan fasad. Bentuk fasad mix dengan landscape-nya. Ada story nggak sih bagaimana? Karena gini, ada orang yang bilang, oh arsitektur itu adalah pemanjaan visual. Platform sendiri nih ngelihatnya gimana? Ya, kalau gue menjawabnya ini ya, sangat personally banget ya, sangat personal banget ya menjawabnya. Menurut gue sebenarnya harus balance, artinya gini, banyak yang salah kaprah melihat arsitek itu tuh sebagai seniman. Bener gak? Jadi kayak kita dikategorikan sebagai seniman.
nggak salah sih, karena memang di kenyataannya itu kan kita memang harus berhasil membuat sesuatu yang secara visual yang tadi lu bilang itu eye pleasing lah. Jangan sampai bikin bangunan lu merusak pemandangan kota gitu kan. Bikin tetangga lu kesel gitu kan nggak mungkin lah. Memang by the end of the day hasil akhirnya itu harus secara visual itu bagus. Nah, tetapi menurut gua itu menjadi sesuatu yang mungkin kesekian kalau menurut gua di platform. Karena kita sendiri di platform memandang arsitek itu tuh bukan pure of art. Kita tuh adalah memang kita harus bisa menempatkan diri kita tuh balance enough di antara art dengan teknik. That's why kita sarjana teknik, bukan sarjana art. Nah, karena kenapa? Ketika kita akhirnya memproduksi suatu bangunan yang indah itu, sebenarnya kan di belakang itu kan kita harus bisa mempertanggungjawabkan banyak hal yang exact gitu, yang secara structure wise, secara efisiensi, secara apa ya, maintenance wise gitu loh. Nah, itu kan semua sesuatu yang menurut gua bukan ranahnya art. Nah, sehingga gini, menurut gue dengan pola pikiran begitu, gue nggak pernah merasa arsitek itu tuh adalah bagian dari seniman ini. Kita tuh sesuatu yang diantaranya. Nah, yang kita lakukan dengan mindset seperti itu adalah gini. Tadi kan lu bilang misalnya, which is gue nggak tahu kalau misalnya secara orang lain melihatnya, oh ini misalnya bangunan ini platform nih gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, itu menurut gue sesuatu yang umum sih, yang dicoba di-achieve oleh arsitek-arsitek. Tetapi di titik kita nggak merasa itu tujuan utama kita. Karena bentuk, balik lagi, bentuk, material, menurut gua itu adalah bentuk itu tuh harus menjadi ini, dia harus menghamba sama tujuan seorang arsitek untuk memecahkan masalah. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang kita pegang banget di kantor. Adalah gini, bentuk itu tuh nggak serta-merta muncul. Tetapi kita harus tahu dulu, mengidentify, ini ada masalah apa sih yang harus kita pecahin. Masalahnya udah teridentify, cara pecahinnya gimana? Cara pecahin masalahnya ini kan banyak hal. Salah satunya arsitek memecahkan masalah melalui bentuk. Bentuk bangunannya, misalnya lu menghadap matahari barat, misalnya lu menghadap misalnya bad view atau apa kan, itu direspon dengan bentuk. Tetapi bentuk itu menghamba dari tujuan kita untuk memecahkan masalah itu. Dengan kebutuhan si klien yang akan ada di dalamnya. Exactly. Nah, jadi gua melihat identity bentuk yang mungkin kita kejar, kita nggak berusaha kayak menciptakan suatu bentuk yang oh ini platform banget, enggak. Tetapi let it flow, karena semua bentuk yang kita hasilkan kita yakin itu based on tujuan kita untuk memecahkan masalah tadi. Karena gue juga, kita pernah feature salah satu karyanya platform untuk rumah fotografer Vicky Tanzil gitu kan. Gue melihat ada kayak benang merah gitu di setiap karya-karya platform, dari mulai bentuk fasad sampai pemilihan material ya. Dan itu semuanya bisa apa sih, tampil humble gitu, nggak perlu grande, nggak perlu apa gitu. Itu kayak, kalau Mbak Endang sendiri, how do you see dalam memberikan pemilihan material yang tepat gitu? Kayaknya pertanyaannya harus ditujukan kepada Hendra kayaknya. Ya, di luar landscape ya tentu aja gitu kan. Ya sesimpel kita diberkatin ketemu dengan klien-klien yang humble aja. Menurut gue. Oh iya, itu benar banget ya. Klien yang humble, gue tertarik nih, klien betul. Karena material itu adalah identity dari klien, bukan identity dari arsitek, menurut gue. Tapi ya sebenarnya ada juga part untuk mengeducate-nya sebenarnya ya, part of perjalanan gitu. Tapi ketika lu ketemu klien yang humble enough untuk menerima suggestion untuk material yang humble, itu baru bisa terjadi.
Betul sih. Jadi menurut gua kita along the way kita tuh di bless sama orang-orang ini nih. Yeah. Oke. It's a process sih. It's a process. It's a process. Sekarang gue mau balik ke Mbak Endang nih. Jadi kan kalau kita ngomongin pelan ya, banyak banget collab dari mulai open door dan sekarang sama titik temu gitu. Kenapa passionate banget sama si ijo-ijo ini? Kenapa ya? Ya itu tadi ketularan. Ketularan gara-gara keluarga. Terus yang kedua, ternyata dari yang si hijau-hijau ini banyak belajar. Tentang alam. Iya, tentang alam, tentang hubungan, relationship ya. Dan yang ketiga tuh sebenarnya kalau lihat dari open door itu kan sebenarnya tempat untuk architecture juga ya. Ya. Jadi itu titik temu juga sama kan. Maksudnya ini adalah sebuah architecture cafe gitu. Ya. Ya ingin membuat si tanaman ini tuh terlihat lembut di antara architecture space ini gitu loh. Melembutkan si architecture space lah. Melembutkan arsitektur. Betul, itu yang membuat pada akhirnya I'm so passionate about it. Not only kayak cuma menjual tanaman atau handling with care gitu ya, ngasih tahu orang bagaimana caranya segala macam. Jadi muncul a bigger vision sebenarnya. Oke. Kalau bisa menghijaukan space, I will gitu loh. Oh iya. Intinya sih kayak harus menurut gue. itu sih mau apa ya, orang kembali menghargai tanaman gitu. Mau orang mereka salah satu makhluk hidup yang mungkin nggak bisa bicara ya, tapi ada kita juga yang bisa mewakili mereka tuh untuk bicara bahwa keberadaan mereka tuh penting. Oke. Mereka tuh menghasilkan oksigen nih, Ya. ya kan? Banyak orang protes nih sekarang polusi. Yes. Tapi tanya deh, di rumah ada nggak pohon gede yang dulu di awal emang udah ada? Ada nggak? Itu kan kembali bertanya sebenarnya. Iya. Nah, ingin itu sih, ingin mungkin menjadi dutanya para tanaman kali ya. Boleh nggak sih? Along the way siapa tahu gitu kan. Iya kan, memang mereka harus punya duta juga untuk mereka bisa ngomong bahwa keberadaan kami tuh penting loh gitu. Tapi itu juga nyambung karena juga ada beberapa program dari Pelan kayak misalnya main sama Pelan untuk mulai mengenalkan greenery itu ke young generation gitu kan. Betul, even sebenarnya main sama Pelan itu kan awalnya itu gara-gara ada namanya hashtag main sama Haga. Oke. Haga is my kids, our kids ya. Jadi pas zaman ada Pelan itu 2020 COVID, anak-anak nggak sekolah, inget nggak sih? Yes. Haga nggak punya teman, temannya cuma anak-anak platform yang udah pada dewasa. Ya kan, akhirnya karena punya space 2000 meter, dia bebas bermain. Juga ngelihat bagaimana sih perkembangan dia gitu. Dikasih ke alam, yang tadi kan banyak orang tuh mungkin kayak jangan injek, jangan pegang, jangan apa gitu kan. Ini malah ya udah explore aja. Oke. Even pada saat itu tuh masih jadi project. Project. Ya? Kita punya foto-fotonya juga ya. Jadi project, dia jalan di antara pondasi lah, ya dia jalan gitu, dia main tanah merah gitu segala macam. Tapi ngelihat pertumbuhan dia sangat berbeda menurutku ya. How dia tuh respon terhadap ruang, terus dia respon terhadap tanaman yang tadinya bisa seenaknya sendiri cabut-cabut segala macam, akhirnya dia benar-benar bisa tuh respect. Oke. Gitu kan. Nah, itu yang mendasari akhirnya hashtagnya berubah jadi main sama Pelan. Main sama Pelan. Karena apa? Pingin banyak orang-orang tuh mulai ke ruang luar yuk, jangan ASEAN terus. Iya. Oh, itu jadi salah satu kendala sih. Tapi untungnya zaman itu zaman COVID ya. Yes. Jadi ibu-ibu juga kayak ayo keluar gitu kan. Sekarang mungkin beda lagi karena lagi pollution. Iya. Ayo di dalam gitu. Ya. Tapi si main sama Pelannya itu sendiri juga sebenarnya kenapa aku pakai kata main, nggak cuma buat anak-anak generasi muda. Karena pada dasarnya setelah udah nyemplung nih dunia tanaman, tiap hari kita di situ ngurusin tanaman tuh sebenarnya main buat kita. Yes. Betul. Kayak musisi lah, mereka main, mereka nggak pernah bilang gue kerja gitu kan. Yeah. Mereka main, kenapa? Ya karena kita punya relationship itu kan day by day gitu ya.
jadi main dan kepingin apa ya, meskipun kita nih yang udah kerja, kita tetap merasakan ada mainnya gitu, day by day. Nah, pada saat nyemplung ke Primaflora sendiri, perusahaan bukan perusahaan, kayak bisnis keluarga lah ya. Inginnya tuh mama dan papa gitu ya, pada saat nanti mereka pensiun, mereka punya tempat mainan tuh, yaitu tokonya mereka, tempat mereka bersosialisasi, mereka gerak terus. Pinginnya itu sih, jadi mereka memang punya balance itu dalam hidup gitu. Itu sebenarnya dasar dari kata main itu gitu. Jadi nggak cuma buat anak-anak, kita juga perlu, orang tua juga perlu gitu. Ini menarik banget ya, sekitar kita ngomongin dari tadi, dari awal perjalanan platform, dari awal extended juga ke landscape architecture ruang manusia. This would be my last question sebetulnya. Bagaimana platform memperkenalkan ke society tentang sudut pandang arsitekturnya? Platform dulu ya? Ya. Last question yang susah ya. Kata-kata pasti jawabannya gini. Iya, betul. Banyak gitu ya. Ya mungkin jawaban yang sekarang akan berbeda dengan mungkin 5 tahun atau 10 tahun berikutnya kan. Tapi at least di yang sekarang ini gue merasa seperti yang tadi gue bilang, apa ya, gua dan Endang di titik ini tuh merasa dulu kita melihat arsitektur itu is all about building gitu loh. Nah sekarang di titik sekarang menurut gua sama Endang adalah arsitektur itu adalah salah satu media kita yang somehow kok paling kita enjoy. Di titik ini artinya mungkin sama kayak pelan kali ya. Kan ketika platform dan pelan ini kan masih bind dengan arsitektur gitu kan. Iya. Tetapi kita melihat ini tuh menjadi suatu media yang buat kita paling menyenangkan untuk bisa get connect dengan orang gitu loh. Jadi kalau bisa kita bicara arsitektur rumah tinggal, kita how we get connect dengan klien kita with their family, their kids gitu kan. Tetapi kalau kita bicara public space kayak gini, gimana kita bisa get connect dengan people yang surrounding kita gitu loh, komunitas gitu loh. Nah ini jadi menurut gua sih arsitektur tuh adalah yang paling menyenangkan pada akhirnya tuh adalah masalah hubungan dengan manusianya sih, di luar bentuk fisik. I don't know about pelan. Setuju sih, jadi benar-benar selain hubungan sama manusia juga, sekarang benar-benar bisa ngerti hubungan dengan lingkungan kayak tadi yang udah dibicarakan ya, ke lingkungannya sendiri plus ke surrounding yang hidup di sekitarnya juga, gitu ya. Sekarang bahkan ya tadi kita akhirnya mengerti pentingnya si tanaman existing. Terus tanah di mana dia berdiri gitu. Bagaimana kita mencoba untuk mempertahankan sebanyak-banyaknya tanah existing yang ada. Karena sebenarnya di dalam situ nggak tahu, mungkin sekarang karena pengetahuan yang sudah luas, tahu ya kalau antar pohon ngobrol juga, tahu kan ya? Iya kan, di dalam tanah tuh sebenarnya mereka ngobrol gitu. Nah, itu kan kita jadi makin appreciate, betul nggak? Makin mulai paham, oh they are part of us juga loh. Gitu. Bahkan sekarang lagi mikir nih, kira-kira nanti desain kandang ayam akan gimana ya? Why not? Yes. Karena dari kandang ayam itu ya kan, bener, Bapak lagi sedang dipikirin ya, mendesain. Maaf, saya kasih tasnya. Ini ada kandang ayam ya. Nanti kandang ayamnya kita boleh masuk. Terus kita harus dapetin kompos dari dalamnya. Tapi itu tetap harus bagus ya. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar kandang ayam, tapi itu harus kandang ayam yang secara visual baik dan dia menghasilkan. Menghasilkan apa? Kompos, telur dan segala macam. Gitu. Nah itu menariknya sih. Jadi kita juga dari pelan sendiri kita juga jadi research kan dalam tentang
edible garden itu ya, ternyata itu bawa kita tuh lari ke sana, lari ke oh ya kebutuhan tanaman ini kita membutuhkan nutrisinya dari mana, gitu. Malah lah si ayam nih sekarang disosor. Nanti selanjutnya ada lagi yang lain gitu, yaitu hubungannya nggak cuma sekedar ke orang lagi nih sekarang, ke tanaman, ke mikroba dalam tanah, ke makhluk hidup lainnya. Oke. Jadi dari awal kita bisa bilang bahwa kenapa kita nggak mulai untuk mencoba memanusiakan hijau dalam arsitektur. Ya. Betul. Dan kebetulan kalau relation sama titik temu, ini tempat yang tepat untuk apa ya, membawa pesan itu sebenarnya. Di tengah-tengah orang yang mungkin terlalu sibuk ya. Gak tahu, mungkin ngerasain juga nggak sih terlalu sibuk. Tapi ya itu, aku merasa we need balance on life gitu. Kita butuh proses dalam hidup dan pingin lebih banyak orang aja sih untuk menghargai itu gitu. Nggak cuma sekedar ngelihat hasilnya, tapi menikmati setiap prosesnya. Oke. Thank you banget. Thank you. Platform dan Pelan, Mas Hendra dan Mbak Endang, dan semoga insight dari Casa Talk kali ini bikin kita semakin mengerti tentang arsitektur ruang manusia, psikologi, sampai urusan greenery gitu. Dan sekali lagi thank you dan see you again at Casa Talk berikutnya.